وألقى بسلام
عليك يا مصطفى
الأولين والآخرين أبواب صلاة وأبواب سلام عليك يا سيد المحسنين أبواب صلاة وأبواب سلام عليك يا سيد القولين والثقلين أبواب صلاة وأبواب سلام عليك يا صاحب النعلين أبواب صلاة وأبواب سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين أبواب صلاة وأبواب سلام عليك يا سيدي يا نبي الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.
خصوصا إلى أولاد أزواجهم وأولادهم ببركات هذه الصلوات من الله العزيز الغفار اللهم اجعل بها إلى مغفرة ورحمة ومصيرا بالجنة آمين يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم هون علينا في سكرات الموت فنزل من النار والعفو عن الإسراف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum tausiah dimulai, kami mohon dengan hormat saudara Arif untuk masuk. Ini Quran sedikit beliau ini. Masuk. Baiklah, kita lanjutkan dengan baca tausiah yang akan insyaallah disampaikan oleh saudara kita. Kita selamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 'Ala kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dakhirin. Amma ba'd. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita barataan Haji Samsul Huda dan guru Yadi dan guru barataan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana berkat rahmat, inayah, taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita pada hari ini, pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis salawat kubra ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga
selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Sebelumnya minta reda apabila penyampaian ulun ada kejanggalan, ada kesalahan, ulun minta ridha pada ulun. Dan sebelumnya ulun minta ridha, minta halal apabila penyampaian ulun ini mungkin sudah ada disampaikan kawan guru kita atau guru-guru yang lain, jadi ulun minta ridha pada ulun. Kalau yang jadi tak ulang baiklah, ini yang mungkin ulun kada mendengar, yang mungkin dahulu ulun kada ungkap majlis ini karena ulun hanyarkan ini. Jadi minta ridha pada ulun. Salah satu adab kita kepada ilmu, adab kita kepada ulama di dalam kita menjadi murid, di dalam kita belajar, di dalam ta'alim disebutkan apabila kita mendengar suatu ilmu dari guru kita dan guru kita itu berulang-ulang kali mengucapkannya, berulang-ulang kali menyambat atau berulang-ulang kali berkisah sebelumnya guru kita. Misalkan malam Jumat ini disampaikan tentang ini, sekalinya guru kaitannya yang itu ulang disampaikan sendiri. Nah, kayak ketika sebagai orang yang mendengar, maka dikatakan di kitab ta'alim itu, walaupun kita mendengar ilmu dari guru kita itu 1000 kali, atau kita mendengar kisah-kisah dari guru kita itu 1000 kali, jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita kayak model bahagia itu kurang disampaikan guru ya, modelnya tak ini harus saja disampaikan. Nah, itu kalau kita berikan nama itu di dalam hati kita, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Walaupun guru kita tidak, kita tadi menyampaikan 1000 kali, kalau bahasanya itu 1000 kali disampaikan itu aja. Maka kita sebagai murid, apa yang kita laksanakan? Yakni kita kisah hanya mendengar, model memperhatikan guru kita kan, model hanya mendengar satu kali seolah-olah gitu. Nah itu jadi kita sebagai kalau hendak mendapatkan keberkahan ilmu dari guru kita. Membacakan kitab ini, kitab ini juga diajarkan oleh guru kita juga dari kepada kita Ustaz Tahir, Ustaz Karim pelajaran bulan puasa tadi. Jadi Yasidin bagus dibaca di musola, Yasidin dilanggar di sini kayak itu. Jadi insyaallah ini sudah belajar juga lawan Yasidin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil qadar di dalam hadis Allah Ta'ala yuhasibu 'abdan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab seorang hamba. Jadi kita tahu apa? Menghitung amal, menghisabnya ini. Fatarjumu sayi'atuhu ala hasanatihi. Ternyata setelah dihitung menang oleh jahatnya, artinya kada baiknya daripada yang baiknya. Artinya kadanya di dunia ini adalah yang kada baik yang dilakukannya daripada kebaikannya. Wa ya'murullahu ta'ala bihi ilan nari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba tadi menuju ke neraka. Namanya banyak jahatnya daripada baiknya Allah. Maka
Rasulullah menuju neraka. Fa'idan dhahaba, ternyata pas ketika pergi seorang hamba tadi menuju neraka, fayaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam, lalu Allah mengatakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, adrik abdi, kejar hambaku. Ya Allah, kepada malaikat, menyuruh malaikat ini, kejar hambaku. Was'alhu, tanyakan kepada hambaku tadi, hal kana yajlisu ma'al ulama, apakah hamba tadi pernah duduk beserta ulama? Tanyakan malaikat tadi, ya Allah, duduk beserta ulama di dunia. Fa'aghfiru lahu bisyafa'atihi, lalu aku ampuni hamba tadi dengan berkat syafaat ulama tersebut. Luar biasa benar ini. Allah menyuruh kejar hamba tadi. Takulinya suah kaya duduk lawan ulama, takuli ini. Berarti kedudukan ulama sangat besar di hadapan Allah, mulianya luar biasa. Karena apa? Ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, termasuk guru-guru kita di sini, pewarisnya para nabi. Ada ulama masabihul ardh. Ulama itu adalah penerang bumi. Jadi kalau ada ulama di dunia ini, di bumi ini, maka gelaplah dunia ini. Jadi alhamdulillah kita di kampung ini ada, kita diisi ulama. Alhamdulillah. Kita mensyukuri benar, dan kita kawa dengan Islam sidin, kawa hidup lawan sidin di malam Jumat ini. Alhamdulillah, walaupun kita seminggu sekali ya, kalau alhamdulillah benar ini. Kenapa? Nabi SAW juga bersabda, man nazara ila wajhil alim nazratan, barang siapa yang memandang kepada wajah orang alim akan suatu pandangan, fafariha biha, lalu dia senang dengan satu pandangan tadi kepada orang alim, kepada guru kita, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, maka Allah akan menciptakan daripada itu pandangan satu malaikat, yang mana malaikat itu memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Nah, kita kalau kita memandang guru kita ini, makanya dengan pandangan yang senang, pandangan yang gembira kepada guru kita. Apalagi ya kalau kita biasanya kalau ada guru awal-awal itu rasa risih, rasa heran. Lalu ada guru nyaman di hati, tanam ya kalau hadis sekarang lagi menyebutkan keutamaan orang yang menzara aliman, barang siapa yang berziarah, yang berkunjung kepada orang alim yang Nabi, faka'annama zarah, maka ia seakan-akan ziarah kepadaku ya Nabi. Aliman ini adalah isim nakirah. Jadi umum dan kita berziarah kepada ulama yang hidup ataupun ulama yang sudah meninggal. Jadi seakan-akan ziarah kepada puja Nabi. Wa man safaha aliman, barang siapa yang pernah bersalaman kepada orang alim, faka'annama safahani, maka ia seakan-akan bersalaman kepadaku, Nabi. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang pernah duduk beserta orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia duduk besertaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, siapa yang duduk dengan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, aku siapkan kedudukannya besertaku di hari kiamat. Alhamdulillah. Sampai lalu maka hamba tadi
Lalu Jibril menanyakan kepada hamba tadi, saya kedudukan lawan ulama. Fayaqulu, hamba tadi mengatakan, la, kada suah dia. Fayaqulu Jibril alaihi salam, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka alimun bihali abadika. Sesungguhnya engkau mengetahui keadaan hamba engkau ini. Malaikat Jibril pun lebih mengetahui keadaan hamba bilang seorang, ya Allah. Fayaqulu, ya Allah mengatakan, is'alhu, tanyakan lagi ya Allah kepada hamba tadi. Hal ahabbal ulama, apakah hamba tadi mencintai ulama? Ini tadi takuni duduk sudah ada yang lagi. Ditakuni apakah ia itu cinta lawan ulama? Fayas'aluhu Jibril alaihi salam, lalu menanyakan Jibril alaihi salam kepada hamba tadi. Fayaqulu, lalu dikatakannya lagi, la, ya, kada juga, kada cintanya ulama ini. Ya beginilah. Jadi kalau kita mungkin sudah berhadir di sini karena ada ulama, karena kita memuliakan Rasulullah, memuliakan ulama, ujar Nabi, man akrama aliman faka'annama man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakanku, kata memuliakan orang alim ya Rasulullah, maka ia sungguh memuliakanku. Wa man akramani, barang siapa yang memuliakanku ya Rasulullah, faqad akramallah, maka ia sungguh memuliakan Allah. Wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah, di mana tempatnya, fa ma'wahul jannah, maka surgalah tempatnya yang memuliakan Allah. Ini. Jadi masalah memuliakan ini kita misalkan ya ini, kita kan di sini di kampung Rancak, mungkin Besarwan, mungkin ya Besarwan, ada di situ ulama yang tua, yang alim, belum tahu guru kita. Kenapa kita memuliakan? Yakni dengan misalkan makanannya itu pasti kita menyuruh bagi sijin lebih dahulu. Itu ada kita kepada orang alim. Itu tanda kita memuliakan sijin, tanda kita cinta kepada sijin, yakni kita surumi dahulu. Ya Allah, jangan orang yang menghijau dahulu modelnya. Tapi ini kesentuhan rumah kan ya Allah. Tapi kita suruh orang aja kita tidak tahu, apakah hanya tahu cara memuliakan atau ada. Yang pasti kita lebih utamakan adalah orang alim, guru-guru yang tua di kampung kita, yang lebih kita utamakan surumi dahulu. Ini. Apalagi kami kalau di pondok tuh, kalau abah pengasuh salat tadi disurumi syarat utama guru-guru yang lain ini, apalagi belum kami jangan bertugas mengulangi berbeda syarat guru-guru yang lain. Ada di sini ini. Jadi disurumi dahulu. Bahkan kalau guru-guru dia merasa murid seorang guru tadi, ia lebih beradab kayak adabnya kalau di dalam sarwan. Seorang guru makan, seorang murid makan, dia seorang murid ini beradab dengan mendahulukan gurunya makan. Jadi seorang murid ini kada hakun menyuap kemuntunnya, kecuali gurunya lebih dahulu menyuap kemuntun sidin. Hanya si murid menyuap juga. Jadi kalau biasanya kalau dihitung-hitung ya itu guru, maka juga sidin menyuap dahulu. Nah modelnya itu. Ini adalah seorang murid kita kepada guru kita. Dahulukan sidin. Habis itu pulang, habis makan pulang. Jangan kita berdua habis hati pulang sidin. Habiskah kada? Kalau sudah habis, hanya kita menghabisi makanan kita. Malam dia kayak Jepang sudah adabnya orang guru kita. Kalau kita hendak memuliakan ulama, hendak memuliakan guru-guru kita, tentu adabnya ini.
Itu sangat benar dijaga ini. Benar-benar kita melanggar lawan adab guru kita. Kalau kita mengakui ulama yang dasar ulama kita adalah dasar guru kita, itulah adab seorang guru kita. Terus Bayas al-Jibril alaihissalam fayaqulu la, tadi jawabnya adalah la, kadarnya, kada cintanya ulama. Fayaqulu is'alhu hal jalasa ala ma'idatin ma'al ulama'i qattu. Nah yang tadi, tanyakan ya Allah wahai malaikat Jibril, apakah ia pernah duduk sakalam beserta ulama, yakni ini suahkanya di besaruan yang di dalam saruan itu ada ulama. Jadi kan makan bersama gitu nah. Walaupun ini muncul mana apa, di situ ada ulama. Tanyakan bang suahkah ya ini. Fayas aluhu, lalu Jibril menanyakan kepada hamba tadi, fayaqulu la ya. Kata suah juga soalnya besaruan hamba tadi ini. Fayaqulu ya Allah mengatakan lagi, menyuruh lagi, hal sakana fi maskanin sakana fihi alimun. Tanyakan lagi wahai malaikat Jibril, apakah dia pernah menempati suatu tempat yang mana tempat itu pernah ditempati orang alim. Suahkainya menjejak langgar, misalkan dijejak ulama, dijejak habaib, suahkainya kalanggar, atau suahkainya ke majlis, atau suahkainya ke rumah yang mana rumah itu suah dimasuki ulama. Suahkah dia tak gunakan panjang lawan hamba tadi. Makanya ini penting benar bagi kita. Mudah-mudahan rumah-rumah kita pernah dimasuki ulama habaib. Mudah-mudahan, karena barakah ulama itu luar biasa. Sampai-sampai ditanyakan yang tadi ini suahkainya, jadi yang walaupun satu mat di situ, suahkainya menjejak rumahnya itu suah dijejak ulama, kan suahkainya. Bayas aluhu fayaqulu, lalu hamba tadi menjawab la, kata suah juga aja ini. Fayaqulu Jibril alaihi salam, lalu fayaqulu Jibril alaihi salam, Allah mengatakan lagi kepada malaikat Jibril alaihi salam, salihhu, tanyakan lagi kepada hamba, hal ahabba rajulan yuhibbul ulama, apakah dia pernah mencintai seseorang yang mana seseorang itu mencintai ulama. Nah suahkainya dia mencintai seseorang yang mencintai ulama, yang mana seseorang itu cinta kepada ulama. Pernahkah dia? Tanyakan. Fayaqulu, lalu hamba tadi mengucap na'am, suah. Nah jadi bagi kita mungkin pemuda-pemuda yang mana kalau bisa awal itu kita lawan yang orang yang dekat dengan ulama dan dekat dengan para guru-guru kita, menyakawan dan kawan dengan dia. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah mengatakan di Jibril alaihissalam kepada malaikat Jibril alaihissalam, khudh biyadihi, pegang tangannya, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Fa innahu kana bahwasanya kana yuhibbu rajulan fid dunya, ia pernah mencintai seseorang di dunia, wa kana dzalika rajul, dan adalah laki-laki itu yuhibbul ulama, mencintai ulama. Nah ujar kita tuh sini apa? Kita sebagai orang-orang kampung ini adalah mencintai orang yang cinta dengan ulama. Yang pasti itu adalah kadang dia kan gak pasti dikatakan tuh lebuhan anak pondokan. Nah itu
kita cintai, kita sayangi. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu sudah berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu itu di kampung kami anjir, ujar ini, jauh benar bahwa ini jar itu. Kenapa? Karena kalau ada santri mondok di kampung itu satu orang, maka bagian kampungnya yang membiayai. Kenapa? Karena si santri tadi ini mengaji di pondok itu bukan sekedar fardu kifayah yang fardu ain yang dituntutnya, tapi ilmu fardu kifayah juga dituntutnya. Fardu kifayah ini apa? Apabila kita kada yang alim satu ilmu itu, misalkan di dalam kampung kada yang ahli nahwu sharaf, kada yang ahli ilmu yang fardu kifayah, berusaha sekampungan, maka si santri ini yang menyandangnya bahasanya melepaskan kewajiban berbelahan kampung, ya kada. Karena yang dituntutnya adalah ilmu, bukan sekadar ilmu fardu ain, tapi fardu kifayah juga dituntutnya. Makanya kita disuruh mencintai berulang santri yang menuntut ilmu. Nah itu dibiayai dia lebih dahulu. Kalau bukan ada yang apa-apa kan ini, tapi kada sekadar tertuju, minta maaf tertuju kepada pondok kada. Karena yang namanya mencintai ulama itu kita hadir di majlis ilmu sini pun kita sudah termasuk orang-orang yang mencintai ulama ini. Fadzafartu lahu bi barakati dzalika rajulna, aku ampuni ya Allah dengan berkat yang laki-laki tadi. Nya mencintai lawan ulama yang laki-laki tadi. Kalau cinta ada ulamanya ini. Mungkin itu aja yang belum dapat sampaikan. Saya mohon dimaafkan.